possible that the U.S. ends up administrating Venezuela for years? Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us anything. We will. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Venezuela akan menyerahkan minyak mentah senilai sekitar 33 triliun kepada Amerika Serikat. Kesepakatan ini disebut sebagai negosiasi penting yang berpotensi mengalihkan pasokan minyak Venezuela dari Cina. Sekaligus membantu negara Amerika Selatan itu menghindari pemangkasan produksi yang lebih dalam. Mengutip dari laman The Guardian, minyak tersebut akan dijual sesuai harga pasar. Dan dana hasil penjualannya akan berada di bawah kendali Trump, kemudian digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Venezuela maupun perusahaan minyak negara PDVSA belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan tersebut. Venezuela diketahui memiliki jutaan barel minyak yang saat ini berada di atas kapal tanker dan tangki penyimpanan. Minyak tersebut tidak dapat dikirim akibat blokade yang diberlakukan Trump sebagai bagian dari kampanye tekanan yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat akhir pekan lalu. Sejumlah pejabat tinggi Venezuela menyebut penangkapan Maduro sebagai penculikan dan menuding Amerika Serikat berupaya merampas cadangan minyak besar milik negara tersebut. Meski demikian, kesepakatan yang diumumkan pada Selasa menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Venezuela merespons tuntutan Trump agar membuka akses bagi perusahaan minyak Amerika Serikat atau menghadapi risiko intervensi militer lanjutan. Trump sebelumnya menyatakan Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez memberikan akses penuh kepada Amerika Serikat dan perusahaan swasta terhadap industri minyak Venezuela. Dirinya juga menyebut Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright akan memimpin pelaksanaan kesepakatan tersebut. Menurut Trump, minyak akan diambil langsung dari kapal dan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan di Amerika Serikat. Pengalian minyak tersebut diperkirakan akan memangkas pasokan yang semula ditujukan ke Cina. Dua sumber yang dikutip Reuters menyebut sebagian kargo yang sebelumnya dialokasikan untuk Cina kemungkinan besar akan dialihkan ke Amerika Serikat. Cina selama 1 dekade terakhir menjadi pembeli utama minyak Venezuela, terutama sejak Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat perdagangan minyak Venezuela pada 2020. Harga minyak mentah Amerika Serikat tercatat turun lebih dari 1,5% setelah pengumuman Trump. Kesepakatan ini diperkirakan akan meningkatkan volume ekspor minyak Venezuela ke Amerika Serikat, yang saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh Chevron sebagai mitra usaha patungan utama PDVSA berdasarkan izin khusus dari pemerintah Amerika Serikat. Chevron selama beberapa pekan terakhir menjadi satu-satunya perusahaan yang secara konsisten mengekspor minyak Venezuela ke Amerika Serikat dengan volume sekitar 100.000 hingga 150.000 barel per hari, meski di tengah blokade. Belum jelas apakah Venezuela akan memperoleh akses terhadap hasil penjualan minyak tersebut. Sanksi internasional membuat PDVSA terisolasi dari sistem keuangan global. Rekening banknya dibekukan dan tidak dapat melakukan transaksi dalam dolar Amerika Serikat. Beberapa jam sebelum pengumuman Trump, Delcy Rodriguez memperkeras sikapnya terhadap Amerika Serikat. Dalam pidato yang disiarkan televisi lokal, dirinya menegaskan bahwa tidak ada pihak eksternal yang mengatur Venezuela. Sebagai bantahan atas klaim Trump bahwa Amerika Serikat kini mengendalikan negara tersebut pasca penangkapan Maduro. Pernyataan itu menandai perubahan sikap Rodriguez yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden Maduro.
setelah dilantik sebagai presiden oleh Mahkamah Agung Venezuela pada Sabtu. Rodriguez sempat menyampaikan pernyataan bernada lembut pada Minggu malam dengan mengundang pemerintah Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam agenda kooperatif. Namun dalam pidato Selasa, Rodriguez kembali menggunakan bahasa keras. Dirinya menyebut operasi militer Amerika Serikat yang menjadi operasi militer besar pertama Amerika Serikat di wilayah Amerika Selatan sebagai agresi militer yang mengerikan dan serangan kriminal yang juga menjurus ke penculikan Maduro dan istrinya Cilia Flores. Dirinya juga menetapkan masa berkabung selama 1 pekan bagi anggota militer yang tewas dalam operasi tersebut.